Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai saham dan juga sukuk negara. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya guys buat nyemangatin aku. Yang pertama yaitu saham. Apa sih itu saham gitu kanan ya? Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha kepada perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi nih bahasa kerennya kalau kalian punya saham nih ya kanan ya, kalian bisa dibilang sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Misal nih kalian beli saham dengan kode BBRI milik BRI gitu kanan ya. Kalian bisa dibilang sebagai, oh saya tuh pemilik BRI loh gitu kanan ya. Meskipun kepemilikannya tuh cuma 0,00 sekian persen gitu kanan ya. Tapi cukup keren tuh buat kita banggakan gitu kan ya kepada teman-teman atau mungkin sepupu gitu kanan ya yang kayak oh iya kah gitu kanan ya. Tapi fokus kita hari ini bukan ke situ. Di sini saya akan fokus untuk membandingkan dua kinerja saham yang bisa dibilang cukup menarik nih buat dibahas gitu kanan ya. Kayak soalnya bisa dibilang yang satu itu ke timur dan yang ke satu tuh ke barat gitu kanan. Loh, terus apa gitu kanan ya maksudnya? Nah, apa tuh kanan ya saham dengan kode SOCI dan saham dengan kode BSBK? Jadi nih guys, saham dengan kode SOCI milik PT Soci Lines Tbk yang bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen, sedangkan anak perusahaannya bergerak di bidang pelayaran dan pembangunan kapal nih guys. Perusahaan ini udah IPO atau penawaran saham perdananya ke publik yaitu pada 14 Desember 2014 kemarin. Udah bisa dibilang cukup lama nih ya guys melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, perusahaan ini merupakan bagian dari grup Soichi, di mana entitas utamanya yaitu PT Soichi Groups. Per video ini dibuat sendiri, saham dengan kode SOCI ditutup dengan harga Rp206 per lembar sahamnya, di mana sebelumnya dibuka dengan harga Rp191 per lembar sahamnya. Cukup menarik nih ya guys buat mahasiswa kayak saya gitu kan ya. Saham dengan kode SOCI ini semakin menguat setelah Soichi melakukan right issue kepada para pemegang sahamnya. Setelah pada tanggal 11 Agustus 2023 kemarin, mereka melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dimana mereka mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.242.384.000 lembar saham baru atau bisa dibilang 14,97% dari modal dan akan disetorkan penuh, di mana saham baru ini memiliki nilai nominal sebesar Rp100 per lembar sahamnya. Wow, cukup cuan nih kanan ya kalau kita punya sahamnya gitu kanan ya, atau kita beli gitu kanan ya. Tapi nih guys, sayangnya manajemen Soji menjelaskan setiap pemegang 125 saham setelah namanya tercatat saat recording date yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 kemarin nih. Jadi udah kelewat nih kanan ya guys dari video ini dibuat gitu kan ya. Nah, kalau kita tercatat nih ya guys pada recording date kemarin itu kita berhak atas 22 hak memesan efek terlebih dahulu atau reg issue, dimana satu reg issue-nya itu bisa kita gunakan untuk membeli satu saham baru yang dimana akan dibayarkan penuh pada saat pemesanan. Jadi nih ya guys, saham milik PT Soci Lines Tbk ini bisa bilang cukup berpeluang gitu, karena selama peluang bisnis di bidang industri pelayaran masih ada gitu kan ya, sahamnya itu terus akan bergerak karena PT Soci Lines Tbk sendiri sejatinya itu memiliki bisnis yang tergolong stabil sebab adanya aturan dari pemerintah untuk menggunakan armada lokal yang digunakan untuk transportasi angkutan laut domestik. Jadi itu aturan ini bisa menjadi barrier to entry atau pembatas gitu kanan ya buat perusahaan-perusahaan sejenis yang berasal dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Jadi bisa dibilang persaingannya tuh cukup sedikit gitu kan ya. Jadi sahamnya itu bisa bergerak lebih lagi nanti di kemudian hari jika memang peluang bisnisnya cukup menjanjikan juga. Selanjutnya yaitu saham dengan kode BSBK.
yaitu milik PT Wulandari Bangun Laksana Tbk yang bergerak di bidang pembangunan real estate dan juga pemilik dari Balikpapan Super Block yang merupakan kawasan elit seluas 14 hektar di Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana kawasan tersebut terdiri dari kondominium, gedung apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga pusat hiburan. Wow, cukup wah gitu kan ini. Apalagi Balikpapan, Kalimantan Timur nih kalau nggak salah deket dengan IKN yang sedang dikembangkan nih kanan ya guys. FYI aja nih ya guys, saham milik PT Wulandari Bangun Laksana sendiri baru IPO atau melantai di Bursa Efek Indonesia sendiri pada 8 November 2022 kemarin dengan menerbitkan sekitar 2,75 miliar saham dengan harga awal penawaran yaitu sebesar Rp100 per lembar sahamnya. Jadi bisa dibilang cukup baru nih ya guys. Sehingga jadi tidak heran jika saham BSBK sendiri ini disebut sebagai saham tidur nih ya guys, karena meskipun dibuka dengan harga Rp100 per lembar sahamnya nih dan menguat hingga Rp338 pada November 2022 kemarin, tetapi sejak Februari kemarin hingga video ini dibuat, sahamnya tuh tetap sebesar Rp50 per lembar sahamnya. Jadi tuh bisa dibilang sebagai saham tidur nih ya guys, karena dari pembukaan sampai penutupan bahkan berhari-hari gitu kanan ya, harganya tuh tetap segitu-segitu saja gitu kanan ya, nggak ada pergerakan kayak orang tidur gitu kanan ya. Meskipun begitu, saham milik PT Wulandari Bangun Laksana sendiri, antrian pembeliannya tuh masih cukup banyak gitu kanan ya. Tidak heran karena mereka kan bergerak di bidang pengembangan real estate, jadi tuh pergerakannya bisa dibilang cukup lambat gitu kanan ya. Tapi jangan gundah, jangan risau, jangan galau gitu kanan ya, karena PT Wulandari Bangun Laksana sendiri sekarang sedang mengembangkan properti di wilayah IKN dan juga kawasan Balikpapan Super Block yang dikelola perusahaan mereka. Di mana Balikpapan Super Block ini lokasinya itu berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari kawasan IKN, sehingga diproyeksikan kawasan tersebut akan menjadi salah satu daerah penunjang kawasan tempat tinggal masyarakat IKN nanti. Dimana kan kayak menjanjikan gitu kanan ya, karena di masa depan itu kan IKN tuh dibuat ibu kota gitu kan ya. Jadi orang-orang yang bakal tinggal dan juga pergerakannya di sana bisa dibilang cukup ramai di masa depan. Tapi kalau kalian beli saham milik BSBK nih harus sabar, harus banyak ikhtiar gitu kan ya. Kalau kalian cuma gresek-grusuk tidak bisa guys gitu kan ya, karena mereka bergerak di bidang pengembangan real estate gitu kan ya. Jadi kalian milih yang mana nih ya guys, yang pergerakannya tuh udah menjanjikan gitu kanan ya, udah ada persiapan dan juga ada kemajuan dan juga udah ada pengalaman gitu kanan ya, atau milih yang masih gantung kayak kisah cinta kalian dengan doi gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu sukuk negara. Apa tuh kanan sukuk negara? Saya taunya tuh sukun, Dil. Sukun tuh makanan, rasanya tuh kayak singkong gitu kanan ya. Kalau sukuk tuh masih kurang tahu aku, Dil. Nah, sini guys, aku beritahu apa itu sukuk negara. Jadi, sukuk negara atau disebut juga dengan surat berharga syariah negara yang disingkat dengan SBSN ini merupakan surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan suatu aset tertentu. Melalui investasi sukuk, pemerintah menawarkan kepada warga negara Republik Indonesia sendiri untuk mendukung pembangunan nasional, di mana hasil investasi dari sukuk negara ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri. Jadi itu kayak bahasa kerennya, kalau kalian punya sukuk nih, kalian bisa dibilang ikut membangun Indonesia ini nih guys gitu kanan ya. Kayak misal sukuknya tuh digunakan buat bangun gedung kuliah gitu kanan ya. Nah,
oh aku tuh ikut bangun gedung ini loh kemarin gitu kanan ya, meskipun kalian investasinya tuh belinya cuma 1 juta gitu kanan ya, tapi udah cukup banyak gitu kanan. Nah, baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru aja nerbitin sukuk dengan kode SR019 yang dimana imbal hasil dan dana pokoknya itu dijamin oleh Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara yang dananya akan disediakan dari APBN per tahunnya. Jadi bisa dibilang SR019 ini rendah resiko atau bahkan tanpa resiko untuk investor pemula nih. Investasi SBSN sendiri ini patut untuk dipertimbangkan karena mengapa? Karena selain aman dan juga resiko gagal bayarnya rendah, itu kanan ya. SBSN sendiri juga memberikan imbal hasil yang cukup baik di mana imbal hasilnya ini di atas bunga deposito bank. Selain itu patut diketahui juga bahwa SBSN sendiri terutama SR019 nih yang baru aja terbit gitu kanan ya. Itu menggunakan prinsip-prinsip syariah di mana mereka tuh bebas dari unsur maisir atau judi, horor atau ketidakpastian, dan utamanya yaitu bebas dari riba. Meskipun begitu, SR019 ini dapat dibeli oleh siapapun meskipun mereka nggak beragama Islam, bukan orang Muslim gitu kanan ya. Semua investor retail yang berwarga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan, mereka tuh tetap beli. Jadi bukan berarti cuma mereka yang beragama Muslim aja nih yang bisa beli SR019 ini. Nah, beberapa keunggulan kalau kalian investasi di sukuk negara nih guys. Yang pertama yaitu sesuai syariah, udah namanya aja SBSN gitu kanan ya, Surat Berharga Syariah Negara. Masa nggak pakai prinsip-prinsip syariah atau sesuai syariah gitu kanan ya? Ya pasti pakai dong kanan ya. Dan mereka udah mendapat opini syariah dari DSN MUI yang merupakan pengawas untuk investasi syariah sendiri. Selain itu mereka untung aman dan mudah untung karena imbalannya tetap dan juga potensi kenaikan harga serta pajaknya yang lebih rendah dibandingkan deposito bank. Aman karena mereka dijamin oleh Undang-Undang APBN dan juga Undang-Undang SBSN sendiri. Mudah karena pembeliannya tuh bisa dilakukan secara daring melalui platform-platform yang udah bekerja sama nih dengan Kemenku. Dan minimal pemesanannya nih 1 juta. Jadi kalau kalian punya uang 1 juta nih, daripada dihambur-hamburkan kanan ya, buat investasi aja, kita beli sukuk negara gitu kanan ya, ikut membantu membangun Indonesia yang lebih cemerlang gitu kanan ya. Nah, selain itu keuntungan selanjutnya yaitu sesuai kebutuhan. Karena kan seperti yang aku udah sebutkan di awal tadi bahwa sukuk negara ini ada 2 seri. Yang pertama yaitu T3 dan juga T5, di mana T3 ini 3 tahun dan T5 ini 5 tahun tenornya atau jangka waktunya. Jadi kalian investasinya tuh sesuai dengan kebutuhan kalian gitu kanan ya, kayak yang berapa tahun jangka waktunya gitu. Nah, selain itu, mereka tuh dapat dijual sebelum jatuh tempo atau tradable gitu kan. Jadi sebelum jangka waktunya habis, kalian tuh bisa menjualnya ke pasar sekunder gitu kan ya. Untuk kalau kalian ingin, oh aku tuh butuh uang sekarang gitu kanan ya, jadi aku jual aja lah gitu kanan sebelum jatuh tempo gitu. Nah, selanjutnya yaitu membangun negeri, karena kan ya hasil imbal penerbitannya itu digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia, buat Indonesia yang lebih cemerlang tadi gitu kan. TMI nih ya guys, aku kan kuliahnya di UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung nih, di jurusan manajemen keuangan syariah. Gedung-gedung di UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung sendiri itu juga dibangun pakai SBSN loh guys. Wow. Nah, contohnya aja nih kalau kalian lewat di gedungnya UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, atau mungkin kalian bisa cari footage-nya di Instagramnya UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, gedung perpustakaannya ini yang merupakan gedung perpustakaan terbesar di Tulungagung ini dibangun pakai SBSN loh guys. Syariah tuh gedung kanan ya. Jadi di
UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung sendiri itu beberapa gedungnya itu dibangun pakai SBSN juga. Yang baru-baru aja dibangun ini itu pakai SBSN. Jadi ayo kita investasi gitu kan ya. Jadi gimana nih guys, kalian udah tercerahkan nih mengenai saham dan juga sukuk negara, atau kalian masih bingung? Masih apa sih gitu kan ya. Tapi maafkan saya karena saya juga masih belajar, dan semoga dengan saya lebih belajar lagi, lebih menggali informasi lagi di kedepan hari, saya bisa memberikan eh, lebih informasi-informasi yang mengedukasi kalian mengenai investasi, terutama di saham dan juga sukuk negara sendiri. Jadi sekian informasi dari saya karena saya masih belajar juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Assalamualaikum.